Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kembali viral video daripada Roy Suryo, di mana publik kembali dibuat terperangah oleh kebohongan dan kebodohan intelektualnya yang selama ini dipertontonkan oleh Roy Panci ini. Kita tahu bahwa dalam setiap debat di televisi, Roy kerap menepuk dada menyebut dirinya sebagai pembuat undang-undang keterbukaan informasi publik. Seolah-olah hanya dia yang paling paham dan yang lain tidak tahu apa-apa. Namun kali ini topeng intelektualnya itu diruntuhkan, sahabat. Ketika dia diminta membaca pasal 18 dari undang-undang yang ia klaim dibuat oleh dirinya, Roy tak mampu menjelaskan isinya. Dia gagap, ngeyel, dan nyaris menangis di hadapan publik. Sebuah momen yang saya kira ini tidak hanya memalukan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana arogansi pengetahuan palsu bisa menjadi bumerang bagi pemilihnya. Inilah titik di mana kebenaran intelektual melawan kepalsuan simbol. Kita akan mengupasnya, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana video singkatnya ini. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 ya, itu kalau yang bersangkutan mau buka dibuka. Kalau salah, ini salah, nggak bisa baca undang-undang, nggak bisa baca undang-undang, Mas. Lihat, coba Anda baca di pasal 17. Saya nggak bisa baca, saya buat sekarang coba. Saya yang buat, Saya baca tiap hari. pasal 18 ya. Coba. Pasal 18 ya, itu silakan dibuka. Ya, Coba bunyi. Kalau Anda tahu, kalau itu untuk kepentingan publik. Iya, publik. Itu ada pasalnya di situ. Saya yang kemudian membuat undang-undang itu dan ada pasalnya pada tahap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan nomor 14 tahun 2008 ya, itu kalau yang bersangkutan mau buka dibuka. Kalau salah, ini salah, nggak bisa baca undang-undang, nggak bisa baca undang-undang, Mas. Lihat, coba Anda baca di Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat video daripada Roy Panci ya, sangat jelas bagaimana ngeyelnya, bagaimana kebodohannya. Dan dalam teori Hegel, hegemoni kesadaran itu merupakan sesuatu yang lahir ketika seseorang atau kelompok mendominasi persepsi masyarakat dengan simbol-simbol otoritas. Apa yang dilakukan Roy Suryo selama ini memainkan peran sebagai otoritas intelektual, menggunakan jabatan masa lalunya dan citra sebagai mantan menteri untuk menundukkan ruang debat publik. Ia menampilkan diri sebagai subjek absolute knowledge, padahal substansi pengetahuan yang ia kuasai hanya sebatas simbol, bukan isi. Ketika simbol itu diuji dengan realitas hukum konkret, khususnya yang terkait dengan pasal 18 Undang-Undang KIP, maka kemudian menjadi sangat kontradiksi yang muncul dan topeng itu pecah, sahabat. Hegel menyebut bahwa dialektika kebenaran selalu muncul dari pertentangan antara tesis dan antitesis. Tesis, Roy mengklaim bahwa dia adalah sebagai perumus undang-undang sumber pengetahuan. Antitesisnya bahwa fakta dia tidak hafal isi pasal yang ia klaim buat. Dari benturan ini lahirlah sintesis baru, yakni kesadaran publik bahwa yang namanya kepintaran yang pura-pura akhirnya akan kalah oleh kebenaran empiris. Jadi sekali lagi yang dipertontonkan Panci ini adalah kesadaran palsu dan ketelanjangan intelektual, bahwa fenomena ini adalah merupakan kesadaran palsu yang menipu diri sendiri. Jadi Roy merasa dirinya berkuasa atas narasi hukum, padahal yang berkuasa hanyalah bayangan citra masa lalu. Saat ia gagal menjelaskan pasal yang paling dasar, publik menyadari bahwa otoritas itu hanyalah bayangan kosong tanpa isi. Inilah kebohongan yang membatalkan dirinya sendiri, sahabat. Dalam ranah sosial pun saya kira sangat jelas ya, bahwa setiap bentuk hegemoni yang dibangun atas kesadaran palsu itu akan muncul ketika bertemu dengan kesadaran objektif publik. Nah, kali ini kesadaran publik yang kritis dibantu oleh ruang media sosial dan tayangan debat terbuka, saya kira menjadi dokumen kuat yang menghancurkan mitos Roy sang ahli undang-undang KIP
Ia tidak lagi hegemonik melainkan menjadi objek ironi sosial, simbol dari arogansi tanpa substansi yang selama ini dipertontonkan oleh Panji CS. Dan kalau kita melihat dalam perspektif etika, kesadaran moral ini saya kira bukan hanya tentang apa yang diketahui, tetapi tentang kesesuaian antara pengetahuan dan tindakan. Dan di sini sahabat ya, Roy gagal menjaga harmoni antara kata dan isi. Ia bicara lantang keterbukaan informasi, namun dirinya tertutup terhadap kebenaran substansial. Inilah saya kira bentuk kemunafikan intelektual yang menjadi ironi besar dalam dunia hukum publik kita, yang selalu dipertontonkan dan diglorifikasi oleh Roy Panji CS. Dan dapat disimpulkan bahwa kasus Roy Suryo ini memberi pelajaran penting di mana otoritas intelektual saya kira tidak dibangun dari gelar atau klaim masa lalu, melainkan dari konsistensi dan kejujuran dalam berpikir sahabat. Kebohongan dan kepalsuan pasti meniadakan dirinya sendiri. Begitu pula yang dimainkan oleh Panji CS ini yang selama ini menghegemoni ruang publik dengan simbol pengetahuan palsu, akhirnya tersingkap oleh kenyataan yang saya kira kelihatan sangat sederhana ya. Dia tidak memahami apa yang ia klaim buat. Di tengah dunia yang haus akan kejujuran intelektual, saya kira publik kini semakin cerdas menilai siapa yang benar-benar berilmu dan siapa yang hanya sekedar pandai berakting di depan kamera. Inilah kemenangan bagi akal sehat ya, dan kekalahan besar bagi arogansi palsu. Karena pada akhirnya yang namanya kebenaran itu sekali lagi tidak butuh pembelaan panjang. Ya cukup hadir dan kebohongan pun runtuh dengan sendirinya, sebagaimana yang kita lihat di dalam video singkat tersebut sahabat. Saya kira demikian, mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.